Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Andisa Amalia. Ibu biasa dipanggil Ibu Andisa. Ibu mengajar mata pelajaran matematika di kelas 9. Hari ini Ibu akan membahas tentang materi cara belajar efektif dan pengenalan tentang kurikulum. Berbicara tentang belajar efektif, apa itu belajar efektif? Kalian harus tahu terlebih dahulu artinya. Belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu dan memberikan hasil yang maksimal. Mengapa siswa perlu belajar efektif dan efisien? Pertama, tentunya untuk keberhasilan. Kedua, adalah untuk kesempurnaan dari belajar itu sendiri. Belajar efektif adalah belajar yang tidak memakan banyak waktu. Lalu, bagaimana dengan belajar sistem kebut semalam? Tentunya kalian sangat kenal hal tersebut. Besok ulangan, malamnya baru kalian belajar. Nah, kalau sistem kebut semalam tentunya itu bukan merupakan belajar efektif. Karena belajar efektif itu tidak ditandai dengan belajar dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan belajar yang efektif? Pertama, perhatikan dirimu. Ciptakan minat dalam dirimu dengan bertanya A-M-B-K. Apa manfaat bagiku? Kalian tentunya harus mengetahui apa manfaat belajar bagi diri kalian sendiri. Yang kedua, temukan gaya belajar yang paling tepat. Apakah kalian termasuk siswa yang belajar secara visual, ataukah auditori, ataukah kinestetik? Kemudian, kalian harus mengetahui seberapa lama kalian kuat untuk belajar. Ketika kalian hanya kuat belajar 1 jam, maka belajarlah 1 jam terlebih dahulu. Kemudian beristirahat, baru kalian melanjutkan untuk belajar yang selanjutnya. Tidak boleh memaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan baik hasilnya. Setelah perhatikan dirimu, kedua adalah perhatikan lingkungan. Pilihlah tempat yang menurutmu nyaman, di kamar, atau mungkin di ruang tamu, atau dimanapun tempat yang memang membuat kalian nyaman untuk belajar. Kemudian yang kedua, bisa mempergunakan musik. Sebagian orang akan lebih konsentrasi ketika mendengarkan musik, walaupun sebagian orang juga ada yang lebih konsentrasi ketika belajar di tempat yang hening. Maka dari itu, kenalilah termasuk yang manakah kalian? Ini adalah salah satu contoh dari peta pikiran. Kalian bisa membuat sekreatif mungkin sesuai dengan yang kalian inginkan, menggunakan gambar yang kalian suka, menggunakan warna yang kalian suka, ataupun dengan menambahkan hal-hal lain yang memang kalian suka. Berbicara tentang belajar efektif, kita sama-sama tahu bahwa saat ini kita berada dalam masa pandemi. Lalu, apakah di masa pandemi seperti ini kita bisa belajar efektif dan efisien? Sebelum kita membahas tentang tips and trik untuk pembelajaran di masa pandemi, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih belajar di masa pandemi. Belajar di masa pandemi itu tentunya dilakukan dari rumah melalui bimbingan guru secara daring. Bisa melalui WhatsApp group, kemudian Google Classroom, kemudian juga bisa menggunakan virtual meeting seperti Google Meet ataupun Zoom. Dan yang tentunya kalian harus berada dalam pengawasan orang tua. Selanjutnya, bagaimana tips belajar efektif di masa pandemi? Pertama, menentukan suasana ruang untuk belajar. Jika kalian suka menggunakan musik, maka gunakanlah musik. Jika tidak, maka cari tempat-tempat yang hening. Kemudian yang kedua, anggap sekolah daring itu menjadi sekolah offline juga. Apa artinya? Ketika kalian sekolah offline, tentunya kalian pagi-pagi bergegas untuk bangun pagi, kemudian mandi, kemudian sarapan,
baru kalian pergi ke sekolah. Nah, ketika sekolah daring pun biasakan seperti itu. Dimulai dari bangun pagi, kemudian mandi, kemudian setelah itu bersiap untuk melaksanakan pembelajaran secara daring supaya kalian lebih termotivasi dan lebih semangat. Kemudian yang ketiga, jangan nyambil. Nah, apa maksudnya jangan nyambil? Jangan nyambil itu artinya kalian harus fokus dalam melaksanakan pembelajaran daring. Jangan sambil main, apalagi main game. Jangan sambil makan, karena fokus kita akan terbagi seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah sosialisasi dan komunikasi sebagai sarana merefresh otak. Artinya di masa pandemi ini, walaupun kita harus melaksanakan protokol kesehatan, salah satunya dengan tidak berkerumun, menjaga jarak, tidak berarti kita tidak bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan teman-teman kita. Kita masih tetap bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan mereka melalui virtual, misalnya via video call, atau mungkin melalui WhatsApp call, atau melalui sarana-sarana yang lainnya yang bisa membantu kalian supaya tetap bisa bersosialisasi, bisa bercerita, bisa berbagi, bisa sharing, dan bisa berkomunikasi untuk kelancaran pembelajaran daring, terutama dalam merefresh otak kalian. Demikian materi tentang belajar efektif dan pengenalan kurikulum yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat, dan tak lupa Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk melaksanakan mematuhi protokol kesehatan dan di mana dan kapan. Memakai mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.